Mari saudara persiapkan hati saudara sungguh-sungguh untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah konsentrasi saudara hari ini bisa teralih kepada firman Tuhan. Karena betul hari-hari ini bahwa kekuatan kita hanya firman Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Segala sesuatu berubah saudara. Segala sesuatu sedang tergoncangkan. Tetapi hanya satu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan dan firman-Nya, saudara. Sebab itu pegangan apa yang kita bisa pegang hari-hari ini dan yang membuat kita tetap tidak goyah, saudara. Saya percaya hanya karena firman Tuhan saja. Sebab itu kita bersyukur di gereja ini ketika kita beribadah, kita bersyukur, kita memuji, menyembah Tuhan. Tetapi juga diberikan kesempatan yang banyak untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dan firman Tuhan harusnya memang ada di bagian yang sangat-sangat penting. Sebab itu mari fokus konsentrasi kita hari ini kita tujukan kepada firman Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini, tapi kemenangan Tuhan sudah siapkan bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Dia. Amin. Bersama-sama saya ajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya berikan tema, yaitu kemenangan gereja Tuhan. Sekali lagi tema kita hari ini adalah kemenangan gereja Tuhan. Kenapa saya harus katakan kemenangan gereja Tuhan? Karena ada gereja setan juga, saudara. Jadi kita harus clear, saudara, bahwa yang kita pelajari hari ini adalah gereja Tuhan. Berbagai perkumpulan-perkumpulan, bisa saja orang bilang gereja, saudara. Tetapi kalau tidak ada nama Tuhan yang ditinggikan di situ, isinya bukan orang-orang yang percaya Tuhan. Saya percaya itu bukanlah gereja yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Sebab itu mari sama-sama saya mengajak kita melihat firman Tuhan tentang kemenangan gereja Tuhan ini terambil dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan lihat dari ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Masih di dalam tema misi yang kita bahas di bulan ini, saudara. Dan saya berharap saudara makin bergairah untuk menjalankan misi Tuhan ketika saudara didorong terus dengan firman Tuhan. Khususnya di bulan ini kita sudah 4 sesi khotbah berbicara tentang misi, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Baik saudara yang di tempat ini maupun yang di rumah bisa melihat kebenaran firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita akan baca ayat ini. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-47. Ayat ini ayat yang sudah familiar bagi kita, tetapi saya rindu kita akan belajar satu hal berkaitan dengan kemenangan gereja Tuhan lewat ayat-ayat ini. Sudah dapat semua katakan amin. Cara hidup jemaat yang pertama, 2-3 mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati
mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di sana saudara bacaan firman Tuhan kita di saat ini saudara. Dalam ayat-ayat ini kita akan pelajari kemenangan gereja Tuhan. Saya katakan tadi bahwa gereja ini sudah pasti gereja yang di dalamnya orang-orang percaya Tuhan dan lebih tepatnya lagi mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dan hidup mengikuti Tuhan. Menarik ketika kita belajar tentang gereja dalam Alkitab. Gereja di dalam Alkitab itu paling banyak menggunakan kata yaitu seperti gereja kita ini, yaitu eklesia. Arti kata dari eklesia ada beberapa pengertian di sana. Yang pertama itu berbicara tentang orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada kehidupan yang penuh dengan terang, atau kehidupan di dalam terang, atau kehidupan dalam kebenaran. Yang pertama adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Tetapi ternyata istilah yang lain juga bisa berbicara tentang eklesia adalah orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan kabar keselamatan. Jadi satu sisi dikatakan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk kepada persekutuan di dalam kebenaran. Tetapi eklesia juga berbicara tentang orang-orang yang dipanggil keluar untuk memberitakan Injil, saudara. Jadi ini identitas daripada gereja ini. Kalau kita menamakan kita eklesia, ingat kita adalah orang-orang dipanggil dari kegelapan. Semua kita nggak benar, semua kita orang yang terhilang, yang karena anugerah Tuhan dipanggil keluar dari kegelapan itu, dari kesesatan itu dengan kuasa Roh Kudus. Sudah pasti menarik kita, melepaskan kita, membebaskan kita dan mengumpulkan kita dalam satu kumpulan seperti hari ini di gereja ini. Dan yang berikut adalah identitas kita, dengar baik. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar. Bukannya dipanggil untuk masuk karena kita sudah dilepaskan, tapi kita setelah kita masuk, kita dipanggil untuk keluar, saudara. Makanya kalau saudara berkata bahwa harusnya gereja ini gereja misi, saya berkata yes. Kalau saudara bertanya, Pak ini gereja misioner kah? Ya, karena dari namanya saja sudah gereja misioner. Karena gereja ini gereja yang dipanggil untuk keluar. Makanya saya setiap kali ketika ada kegiatan-kegiatan saya bilang ingat, kegiatannya jangan hanya ke dalam, harus ada yang keluar, harus ada misi keluar. Harus ada sesuatu yang kita buat yang sifatnya buat orang-orang di luar sana. Dan kuat sekali Tuhan bicara kepada saya ketika berbicara tentang ketika kita keluar apa yang kita lakukan. Tuhan berkata 3 hal kepada saya, saudara. Dan saya berharap saudara bisa menangkap ini. Tuhan berkata, perbanyak orang percaya. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Perbanyak orang percaya. Yang kedua, Tuhan berkata, perbanyak murid. Apa yang kedua? Jadi semua kegiatan pelayanan kita keluar, ingat, yang pertama untuk memperbanyak orang percaya. Orang percaya siapa saja kita bawa mereka menjadi orang percaya. Tetapi mungkin mereka bukan orang yang bergabung dengan kita, tidak masalah saudara. Tapi yang kedua, ada orang-orang yang kita bangkitkan juga menjadi murid-murid, perbanyak murid. Ada orang-orang yang kita muridkan di tempat ini, tapi ada orang-orang yang kita bisa muridkan hanya di komsel saja. Atau ada orang-orang yang kita bisa muridkan lewat pelayanan kita masing-masing. Mungkin pelayanan di penjara,
Seperti saya ada siaran ke radio yang rutin, yaitu saya memuridkan juga di situ. Memang tidak bisa identifikasi berapa banyak orang yang dimuridkan. Tapi saya berusaha dengan siaran seperti itu bisa memuridkan seberapa yang bisa dijangkau, saudara. Dengan cara apa saja, saudara, di bidang saudara masing-masing, di tempat pekerjaan saudara. Saudara mungkin tidak mengajar seperti saya seperti ini, tapi minimal saudara memberikan teladan yang baik. Itu masuk dalam kategori memuridkan. Memuridkan ini kan pertama pengajaran, tapi yang kedua adalah melatih dengan cara memberi teladan. Jadi saudara bisa memuridkan dengan cara memberikan teladan di tempat kerja saudara, di tempat tinggal saudara, di lingkungan saudara, dan dimanapun saudara berada, saudara. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan berkata, perbanyak pemimpin. Apa? Perbanyak pemimpin. Makanya saya dorong terus anak-anak muda, mari kita berdoa Tuhan membuka jalan kita bisa masuk ke sekolah-sekolah. Dengan harapan apa, saudara? Ketika kita masuk ke sekolah-sekolah, kita sedang melahirkan pemimpin-pemimpin di sana. Saya bersyukur sebetulnya banyak kepercayaan-kepercayaan, walaupun waktu kemarin di luar, saudara, yang jauh. Tapi saya berkata, Tuhan, walaupun jauh, waktu kami kemarin ke Soe, saudara, harus pasti korban waktu. Tapi karena panggilan ini Tuhan berkata perbanyak pemimpin, berarti harus masuk sekolah. Jadi ada sekolah terbuka masuk untuk membangkitkan pemimpin di sana. Apatah lagi saudara yang memang ada di sekolah, saudara yang adalah murid di sekolah, saudara yang ada guru di sekolah. Itu kesempatan saudara membangkitkan pemimpin semenjak sekarang ini, sehingga ke depan lahirlah pemimpin yang takut akan Tuhan minimal. Lebih baik lagi kalau dia pemimpin yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi minimal takut akan Tuhan aja sudah luar biasa, saudara. Jadi ini eklesia, saudara. Ini identitas kita, saudara. Jadi kalau saudara tidak suka menginjil, tidak suka memuridkan, saya bilang apa ya? Saudara lagi memungkiri nama saudara. Saudara hanya keselamatan hanya untuk diri sendiri. Saudara baru melakukan satu bagian daripada eklesia itu. Ya, saudara dipanggil dari kegelapan masuk ke terang yang ajaib, masuk ke dalam kebenaran. Cukup sampai di situ, saudara. Tetapi ada satu bagian yang saudara harus juga gumulkan, bahwa saudara juga harus keluar, harus menjadi saksi, harus menjadi teladan, harus menjadi orang yang membawa Injil itu. Mari kita lihat bersama-sama, saudara, dari ayat yang kita baca tadi. Saya tidak berbicara tentang gereja. Memang banyak orang sudah mengidentikan gereja itu bangunan, saudara. Tapi semenjak, kalau saudara baca dari Kejadian sampai Wahyu, gereja itu bukan bicara tentang bangunan, saudara. Tapi gereja itu bicara tentang orang-orang yang percaya, yang ada, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan yang bersepakat berkumpul bersama. Jadi yang begini ini cuma tempat pertemuan saja. Tetapi gereja yang sejati itu adalah kita. Bilang sama-sama, gereja yang sejati adalah saya. Bilang sama-sama, gereja yang sejati adalah saya. Gereja yang sejati adalah kita yang berkumpul seperti ini. Katakan amin, saudara. Makanya GBI akhirnya mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ibadah di mana saja, saudara. Ibadah di mana saja bisa. Jadi kita yang sudah terbiasa dengan ibadah di satu gereja yang memang mirip gereja, sebetulnya kita harus kembali ke firman Tuhan bahwa beribadah itu di mana saja, saudara. Tetapi isinya orang-orang beribadah itu yang paling penting, saudara. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang gereja itu adalah saya. Gereja itu adalah tempat hadirat Tuhan, yaitu saya ini, di mana Tuhan berdiam. Kalau tidak ada saya, tempat ini bisa menjadi tempat yang biasa, saudara. Yang bisa netral, saudara. Tetapi karena ada kita, ada saya dan saudara yang memuji Tuhan di tempat ini, ada saya dan saudara yang adalah anak Tuhan, makanya gereja ini menjadi gereja yang hidup. Katakan amin, saudara.
Kembali ke ayat-ayat yang kita baca tadi saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kemenangan gereja atau kemenangan gereja Tuhan yang pertama yang kita akan pelajari, yaitu saat gereja itu adalah gereja yang lapar dan haus akan kebenaran. Dan haus dan lapar akan realitas hadirat Allah itu. Makanya itu akhirnya akan disebut gereja, dan itu disebutkan gereja yang hidup, saudara. Kalau gereja berisi orang-orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran, dan tidak lapar dan haus akan hadirat Tuhan, itu bisa dibilang gereja, tapi gereja mati, saudara. Saya berharap saudara di tempat ini adalah gereja-gereja hidup, katakan amin, saudara. Saudara di rumah adalah gereja yang hidup, karena apa? Saudara selalu lapar dan haus akan firman, lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Menjadi persoalan, kenapa banyak orang-orang hanya sekedar berkumpul, tapi akhirnya keluar dari esensi gereja atau kemenangan gereja yang kita pelajari hari ini. Karena berbagai macam tawaran-tawaran dari dunia ini membuat orang tidak lagi lapar dan haus akan hadirat Tuhan atau lapar dan haus akan kebenaran. Karena kenapa, saudara? Kita sudah dicekoki dengan berbagai macam keinginan, dicekoki dengan berbagai macam kesenangan, yang saya bisa katakan bahwa ini bagi banyak orang sudah mengganti rasa lapar mereka. Hari-hari ini orang lapar untuk healing, saudara. Betul? Keluar bahasa healing, healing di pantai, healing di mana, healing. Pokoknya semua dia bilang, saya mau healing dulu, saudara. Tapi berapa banyak yang percaya di tempat ini healing yang sejati adalah dalam hadirat Tuhan? Katakan amin. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara tidak perlu jalan-jalan, menikmati, bisa saudara. Tapi jangan sampai saudara lebih senang ada di tempat-tempat yang lain daripada tempat dalam hadirat Allah. Saudara lebih tertarik untuk memenuhi kebutuhan yang lain daripada kebutuhan akan kebenaran. Baca berita nggak pernah putus, baca firman. Senin Kamis masih mending. Ada orang-orang nanti di gereja baru dibuka Alkitab, saudara. Makanya Alkitabnya, saudara, sakral sekali. Saking sakral sekali, hanya 1 minggu 1 kali buka, saudara. Saya jaga betul Alkitab ini. Cukup 1 kali 1 minggu. Pas ibadah. Dia hanya bisa dibuka di gereja saja. Itu pun kalau bawa Alkitab, saudara. Saya tanya bagi kita semua, apakah kita masih lapar dan haus akan kebenaran? Apakah saudara datang di tempat ini karena saya lapar akan kebenaran, saya haus akan kebenaran? Demikian penting bagian pertama ini, karena kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran, kecenderungan hatimu pasti ingin lakukan kebenaran. Tapi kalau lapar dan haus akan hal yang lain, kecenderungan hatimu pasti bukan untuk lakukan kebenaran. Percaya. Hatimu kalau tidak tertarik lagi kepada kebenaran firman Tuhan, boro-boro lakukan. Kebenaran aja kita sudah tidak tertarik mau baca. Apakah kita bisa lakukan? Ada orang berkata, walaupun saya tidak baca, saya bisa tetap hidup dalam kebenaran. Saya bilang bohong besar ini. Ini penipu ini. Baca aja sonde, terus dia berkata, saya tetap dalam kebenaran. Baca dulu. Menunjukkan bahwa niat hatimu betul-betul kebenaran. Baru ada potensi Roh Kudus bisa bekerja, memampukan engkau untuk lakukan kebenaran. Jadi kalau hanya tinggal 1 minggu 1 kali engkau dengarkan firman, saya masih sanksi, saudara. Karena jujur saja, ketika Tuhan katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Allah, saudara bisa tafsirkan ayat ini, saudara. Tuhan sedang berkata bahwa kalau saudara berkata makan 3 kali, Yesus berkata bahwa 3 kali dia fokus untuk kebenaran. Kalaupun
bisa dikategorikan seperti itu, saudara. Kalau saudara yang suka ngemil, makan bisa jadi berulang-ulang kali, saudara. Tapi apakah ini bisa diterapkan dengan firman Tuhan? Jadi kemenangan gereja yang pertama, kalau gereja itu masih lapar dan haus akan kebenaran. Dan bahkan gereja itu berisi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran dan realitas hadirat Allah, saudara. Saudara datang di tempat ini karena kebenaran. Saudara datang di tempat ini karena ingin hadirat Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena hari-hari ini orang lebih cenderung datang hanya untuk menerima berkat, mendapatkan mujizat, saudara. Padahal itu bonus saja, saudara. Yang terutama adalah kita lapar dan haus akan kebenaran, kita menikmati hadirat Tuhan, dan di situ baru kita nikmati yang namanya tadi, saudara, mujizat dan apa yang lain sebagainya yang saudara rindukan. Gereja yang lapar dan haus akan kebenaran, di ayat yang ke-42 saudara lihat, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan di sana, mereka disebutkan orang-orang yang bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, pengajaran tentang Yesus, pengajaran tentang kebenaran Alkitab. Dan cara yang mereka tempuh untuk bisa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, atau untuk yang saya katakan tadi, lapar dan haus akan kebenaran, memenuhi kelaparan kehausan mereka akan kebenaran. Yang kita tahu bahwa yang endingnya, yang akan dicapai di situ adalah kita makin hidup benar, makin hidup kudus, dan makin hari hidup kita makin seperti Kristus. Itu proyeksinya atau itu goalnya, saudara. Untuk apa lapar dan haus akan kebenaran? Untuk apa lapar dan haus akan hadirat Tuhan? Untuk supaya hidup kita makin hari makin diubah, makin hari makin serupa Kristus, makin hari makin diubah natur dosa kita menjadi baru, hidup yang benar, saudara. Saya yakin bahwa saudara juga mempercayai bahwa betul darah Yesus membersihkan hidup kita. Katakan amin, saudara. Tetapi ingat, untuk mengubah natur kita dari natur dosa ke natur yang ilahi, ini perlu proses, saudara. Secara status benar kita sudah dibenarkan, tapi untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan berdosa ini perlu proses, saudara. Itu tidak bisa mujizat, saudara. Itu tidak bisa seperti mudah, seperti membalik telapak tangan begini, tidak bisa, saudara. Secara status bisa. Waktu engkau percaya, Alkitab berkata engkau diangkat menjadi anak-anak. Tetapi masih anak-anak dengan natur yang berbeda, saudara. Masih anak-anak dengan kecenderungan hatinya masih melakukan dosa. Makanya orang-orang yang barusan dibaptis, kenapa saya mendorong untuk masuk dalam komsel? Karena kamu betul sudah diselamatkan, tapi naturmu masih natur cenderung untuk mau kembali ke masa lalu, kembali ke dosa yang lalu. Sehingga kalau proyeksinya seperti ini, kalau goalnya adalah menjadi seperti Kristus, yang dimulai tadi dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran tadi, dan hadirat Tuhan, jelas jemaat mula-mula ini akan tercapai. Karena apa? Alkitab mencatat di sana, kalau saudara lihat di ayat-ayat yang lain, usaha mereka ini akan tercapai. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang bertekun untuk itu. Bilang sama-sama bertekun. Mereka adalah orang-orang bertekun menjalankan itu. Selalu mau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, dan selalu mau bertekun. Dan yang berikut, kalau saudara perhatikan, ada kata bersekutu. Bukannya bertekun dalam kebenaran, tapi bertekun di dalam pengajaran dan bertekun di dalam persekutuan. Bilang sama-sama persekutuan. Di gereja ini kita membentuk ada dua persekutuan. Ada persekutuan yang besar seperti ini, kita ketemu di hari Minggu begini. Tapi kita juga punya persekutuan, punya komunitas kecil yang namanya komsel, saudara. Kita coba membentuk ini, saudara. Karena apa? Tidak mungkin terjawab
semua masalah rohani kita di tempat ini, saudara, di seperti hari Minggu. Tapi akan juga terjawab lewat komsel, saudara. Kami coba berusaha memberikan pengumuman supaya saudara bisa hadir dan tergabung dalam komsel, karena kami tahu persis betapa pentingnya persekutuan itu, saudara. Karena dalam persekutuan itu pasti kita menerima pengajaran. Dalam persekutuan itu pasti kita bisa didoakan oleh teman-teman kita, saudara. Dalam persekutuan itu kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain. Karena tidak mungkin kita hidup sendiri, saudara. Kita mau bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, kita butuh persekutuan. Ada orang-orang bisa mengklaim bahwa tanpa persekutuan dengan orang-orang percaya kamu bisa jadi seperti Kristus. Tidak mungkin, saudara. Hanya dengan bersekutu dengan orang-orang percaya lainnya, kita bisa diproses untuk makin hari makin diubahkan hidup kita, saudara. Yang berikut, dalam usaha mereka untuk sampai mereka menjadi seperti Kristus, sebagai proyeksi daripada mereka lapar dan haus akan kebenaran, Alkitab berkata mereka berdoa bersama. Bilang sama-sama, berdoa. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan dalam gereja ini kita sudah tambah lagi, ada selain program doa setiap hari Kamis malam. Di tempat ini kalau saudara rindu berdoa, kita lagi buat doa setiap siang jam 12 siang, 1 jam saja. Kita berdoa di ruangan sebelah setiap hari dari Senin sampai Sabtu, saudara. Yang sudah ikut-ikut doa, saya bersyukur saudara responnya baik. Tapi saya menantang yang hadir, saya berkata bahwa atau semua yang hadir tempat ini, saya berkata, Tuhan, saya punya visi, Tuhan, kalau bisa ada doa yang dijalankan di sini, paling tidak bukan hanya siang, ada juga mungkin yang pagi, karena dia tidak mungkin siang, dia bilang saya pagi, saudara. Jadi seperti di bait Allah, apinya atau pelitanya dinyalakan pagi sampai petang, ya. Bahkan dilanjutkan lagi, saudara. Mungkin kita belum sampai di situ, saudara. Gereja Betel Indonesia sudah sudah mencanangkan menara doa 24 jam, saudara. Tapi itu tidak gampang juga. Dimulai dari kapan, saudara? Dimulai dari beberapa jam dulu. Oh, tiba-tiba orang sudah mulai komit. Saya isi di jam begini, saya isi di jam begini, saya isi di jam begini. Saya lagi berdoa, Tuhan, ada pelayan-pelayan Tuhan yang berkata, Pak, saya jam 8 pagi. Ada juga berkata, Pak, saya jam 4 sore. Wih, berarti ada 3 kali. Katakan amin, saudara. Saudara tahu apa yang menjadi dampak daripada doa ini, saudara? Saudara percaya waktu saudara ada berdoa di tempat ini, ada perubahan yang akan terjadi untuk orang-orang yang kita doakan di jam itu? Katakan amin, saudara. Mungkin saudara pernah dengar kisah tentang seorang tentara Korea, saudara, Korea Selatan. Ketika dia diutus untuk pergi ke medan pertempuran, selalu dikasih tahu ke mamanya, Mama, nanti doakan saya ya. Oke, saya berdoa buat kamu terus. Suatu saat di perbatasan ada kekacauan terjadi, saudara. Dari pihak sebelah memberikan tembakan dan mereka sudah mau nyerobot masuk, saudara. Dan akhirnya diperintahkan sama komandan mereka. Waktu itu tepat jam 8 lewat sedikit, saudara. Dikatakan, ayo maju semua. Anak muda ini masih berpikir begini, aduh, ini belum ini. Saya tahu bahwa mama saya itu berdoa itu setiap jam 9. Jadi dia tahan sedikit, saudara. Dan apa yang terjadi pas jam 9 dia tahu mama saya lagi berdoa buat saya. Jadi apa yang dalam kisah itu dikatakan bahwa dia bisa maju sampai ke depan, saudara. Banyak yang mati, tetapi dia bisa selamat, saudara. Sampai mereka bingung. Dan komandan itu berkata, kenapa kamu berani sekali sampai ke depan? Di maksudnya saya penakut juga. Tapi saya tahu jam ini mama saya lagi berdoa buat saya. Jadi dia bisa maju ke depan, saudara.
Saudara tahu doa-doa yang saudara naikkan akan memberkati anak-anak saudara, amin. Doa-doa yang saudara naikkan akan bisa memproteksi orang-orang yang saudara kasih, katakan amin. Saya saksikan satu kesaksian. Semenjak doa dibuat di tempat ini, saudara, saya masih ingat doa saya cuma berkata, Tuhan selamatkan orang-orang M. Selamatkan orang-orang M. Apa yang terjadi, saudara? Saya berdoa juga buat agama-agama yang lain. Dan tiba-tiba, saudara, saya dipanggil. Ada kenalan saya, Pak, saya ajak olahraga yuk. Ajak olahraga ini, saya pikir bahwa oh olahraga. Saya biasa, dia tahu saya bisa tenis meja. Ayo. Dia bilang besok jam 8 datang ya. Wah, saya tidak menyangka, saudara. Saya pikir cuma saya dengan dia saja yang akan olahraga, saudara. Saya ternyata sampai di sana saya ketemu dengan semua, ada sekitar mungkin 50 orang lah lebih. Mereka orang-orang M semua, saudara. Wah, ternyata salah satu dari mereka punya nomor WA saya. Dan saya sering upload, saya punya kalau flyer-flyer khotbah saya kasih. Dan dia pas sampai di situ mereka langsung panggil semua, Pak Pendeta, ayo maju ke depan. Wih, saya lihat begini, waduh, saya ada di antara mereka. Tapi satu hal yang saya doakan, Tuhan, saya mulai dari mana ini untuk saya bicara Injil kepada mereka. Singkat cerita ya, saya bangun hubungan dekat dengan mereka, mereka layani saya bilang pas, kita dekat. Tapi bukan di situ, saudara. Sepulang dari saya fellowship dengan mereka, saya kembali ke sini dan doa di sini jam 12. Dan setelah dari sini, saudara, apa yang terjadi? Saya pergi pelayanan di satu tempat. Tiba-tiba seperti disodorkan ada 2 orang M yang datang. Dan saya langsung injili mereka. Dan luar biasanya mereka responnya seperti saya berkata, Tuhan, seperti mereka saudara ini, saya mau. Semua saya berkata, saya tantang kamu terima Tuhan, mau. Semua yang saya katakan dia mau semua. Saudara lihat, ketika saudara berdoa, pintu-pintu dibukakan Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara diberikan keberanian. Asalkan waktu saudara berdoa bukan hanya untuk masalah saudara, tapi berdoa untuk jiwa-jiwa juga. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang berikut di sini dikatakan bahwa proyeksi untuk menjadi seperti Kristus di poin yang pertama ini. Mereka bukan hanya berdoa. Berdoa ternyata bukan hanya membuat ada doa-doa yang membuat terobosan keluar. Tapi ternyata waktu kita berdoa, kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang percaya di tempat ini kalau kamu tinggal dalam hadirat Tuhan, yang tidak benar dalam hidupmu dikikis sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Ada yang di tempat ini mengalami begitu. Baru mau berdoa, Tuhan ingatkan kamu bikin salah ini ya. Dengan demikian kita harus selesaikan di hadapan Tuhan. Jadi ternyata datang berdoa kepada Tuhan itu baik. Akan menguduskan kita, akan membersihkan hidup kita. Dan yang berikut dikatakan bahwa mereka memuji menyembah. Dikatakan di ayat yang kalau saudara perhatikan sana, dikatakan mereka menyembah. Memuji menyembah. Itu akan memproyeksikan hidup kita bisa seperti Kristus. Selanjutnya mereka melayani satu dengan yang lain. Ada kata pelayanan di sana. Mereka bersaksi yang ditandai dengan banyak orang yang memberi diri. Saya percaya bahwa ini adalah item-item yang kalau kita hidup di dalamnya, kita pasti makin hari makin diubahkan sama Tuhan. Tapi hanya orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan hadirat Tuhan, yang akan konsisten lakukan ini. Dan mereka pasti akan sampai ke tujuan, yaitu hidup mereka makin hari makin diubah sama Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang kedua, gereja yang seperti apa yang dikatakan gereja, atau apa kemenangan gereja yang selanjutnya? Kemenangan gereja bukan hanya gereja yang lapar dan haus akan kebenaran dan realitas hadirat Tuhan, tapi kemenangan gereja adalah gereja yang punya api untuk memenangkan jiwa. Ini lebih spesifik lagi, saudara. Maka saya katakan tadi, gereja ini gereja yang dipanggil, yang memanggil engkau keluar dari kegelapan masuk ke terang yang ajaib. Tapi setelah itu engkau harus juga mengerti bahwa engkau harus keluar untuk memenangkan jiwa.
Gereja yang punya api untuk menjadi saksi. Gereja yang punya api untuk membawa orang-orang menjadi orang percaya. Dan bahkan membawa orang-orang untuk menjadi murid Kristus. Dan saya percaya bahwa ini bukan tugas pendeta, saudara. Tapi ini tugas kita semua. Tugas setiap orang yang percaya. Di ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya tanya bagi kita semua, sebelum mereka menyerahkan diri, apakah mereka dilayani lebih dulu? Amin. Kita percaya Roh Kudus yang bekerja betul. Tapi Roh Kudus bekerja lewat Petrus dan 120 orang yang hari itu ada bersama-sama dengan dia, saudara. Tuhan pakai pelayanan kita, saudara. Sama seperti Petrus, Tuhan pakai pelayanannya. Di bagian kedua ini, gereja yang punya api untuk memenangkan jiwa. Dan satu pakar pertumbuhan gereja berkata, gereja yang tidak menginjil, gereja yang tidak menjangkau jiwa-jiwa adalah gereja yang mati, saudara. Jadi kalau gereja ini berhenti untuk keluar menjangkau jiwa-jiwa, tinggal tunggu waktu saja, saudara. Berapa banyak gereja-gereja di Eropa yang akhirnya tutup, saudara. Beralih fungsi. Saya tahu bahwa satu, tidak ada rasa lapar dan haus akan kebenaran lagi bagi orang-orang yang di dalamnya. Yang berikut, tidak ada lagi api untuk mau menginjil. Jadi yang mengandalkan orang-orang tua, saudara. Orang tua kan lama-lama berkurang sampai habis, saudara. Makanya kenapa kita harus memenangkan anak-anak kecil supaya regenerasi ini ada, saudara. Dan saya berharap gereja ini adalah gereja yang hidup, karena gereja ini juga adalah gereja yang tetap ada api untuk mau memenangkan jiwa, saudara. Tetap ada api untuk mau atau mengharapkan orang-orang juga bisa mengalami Tuhan. Dan proyeksinya di sini jelas sekali bahwa jemaat menjadi jemaat yang akan berkorban tanpa batas untuk memuridkan segala bangsa, saudara. Kalau tadi proyeksinya menjadi seperti Kristus, kalau sekarang proyeksinya adalah atau tujuannya adalah jemaatnya jemaat yang berkorban tanpa batas untuk memuridkan segala bangsa. Saya yakin, saya percaya ini juga pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita juga punya firman yang memanggil kita. Apakah kita mau merespon supaya semakin Roh Kudus bisa bekerja dalam hidup kita? Jadi saya mengajak kita tempat ini, anak-anak muda, orang-orang tua, dimanapun engkau pergi, engkau ada, saudara. Mari dengarkan panggilan ini. Engkau harus tetap bersaksi, tetap harus memenangkan jiwa, harus tetap menginjil, saudara. Harus tetap membawa orang untuk mendekat kepada Tuhan. Harus tetap mengarahkan orang-orang untuk mengalami Tuhan, saudara. Dan di poin yang kedua ini kalau kita pelajari, itu bisa ditempuh oleh jemaat mula-mula. Karena apa, saudara? Yang pertama pasti mereka dipenuhi Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang sama menguasai jemaat mula-mula, saudara. Mereka memiliki api roh kasih yang sama, api roh suci yang sama, api roh kuasa yang sama. Sehingga mereka bergerak bersama, saudara. Dimanapun Tuhan taruh mereka. Satu saat dimana penganiayaan terjadi di jemaat mula-mula, semua orang tersebar di tempat-tempat yang baru. Dan Alkitab berkata, mereka bukannya tersebar dan lari bersembunyi, mereka tersebar untuk memberitakan Injil, saudara. Berapa banyak yang percaya di tempat ini bahwa kalau Tuhan tempatkan kamu kerja di satu tempat, itu Tuhan punya rencana bagi engkau. Amin, saudara. Kalau Tuhan tempatkan engkau mungkin kerja di kampung, kerja di kota, kerja di toko ini, kerja di sini, Tuhan maksudkan supaya kamu bisa jadi berkat di sana, jadi kesaksian di sana, menginjil di sana. Kalau Tuhan promosikan satu jabatan dalam engkau, coba kamu tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang engkau maksudkan ketika engkau menempatkan saya di sini? Pasti jawabannya Tuhan adalah, saya mau kamu jadi berkat sini.
Saya mau kamu jadi kesaksian di sini. Saya mau kamu berdiri untuk orang-orang di sekitarmu. Pasti jawabannya itu, saudara. Tapi berapa banyak kita yang meresponi panggilan Tuhan atas kita masing-masing. Tuhan promosi, kita pikir bahwa itu untuk kita bisa lebih nyaman, lebih hebat. Ada waktu di mana kita akan mempertanggungjawabkan itu, saudara. Ketika Tuhan bawa kita di satu tempat, ingat, minimal engkau berdoa untuk tempat itu, saudara. Kalau hanya sekedar lewat saja atau apa, minimal kamu berdoa untuk tempat itu. Tapi kalau kamu disuruh tinggal, pasti berdoa dan menjangkau jiwa-jiwa di situ, saudara. Jadi mereka dipenuhi Roh Kudus sehingga pasti bisa tercapai itu. Mereka pasti punya api terus. Dan yang berikut, mereka berdoa bersama untuk penginjilan bagi jiwa-jiwa. Di doa di tempat ini, kita nanti di ending baru berdoa buat kita sendiri, tapi paling banyak kita berdoa untuk penginjilan, berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Dan saya percaya orang-orang yang punya api penginjilan dimulai dari dia punya api doa dulu, saudara. Kalau saudara tidak pernah berdoa buat orang lain, Tuhan tidak pernah membuka pintu bagi mereka untuk kamu injili. Tuhan tidak pernah memberikan keberanian dalam hidupmu juga untuk menginjil, saudara. Tapi kalau kamu mulai berdoa buat keluargamu, kamu mulai berdoa buat teman-temanmu, pasti Tuhan akan berikan kesempatan kamu bisa menginjili mereka. Dan kamu dapati waktu kamu mendekati mereka, hati mereka terbuka, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan kenapa susah sekali, saya takut menginjil. Karena ini, saudara tidak pernah berdoa untuk mereka, saudara. Kalaupun berdoa, ya satu kali berdoa habis itu cukup, saudara. Ternyata tidak cukup begitu. Saya katakan tadi, saya berdoa berulang-ulang kali untuk saudara. Makanya Tuhan perhadapkan dengan orang-orang itu. Kalau saudara mulai berdoa, Tuhan mulai membuka pintu. Saudara tambah berdoa lagi, Tuhan buka jalan. Saudara berdoa lagi, Tuhan berikan keberanian bagi saudara. Saudara berdoa lagi, Tuhan berikan hikmat bagi saudara. Saudara berdoa lagi, impartasi kuasa Tuhan itu akan nyata dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, proyeksinya ini akan pasti terjadi. Api penginjilan akan ada dalam gereja mula-mula. Dan memang ada, karena apa, saudara? Mereka dimuridkan untuk nantinya kembali memuridkan orang. Itu kita sudah pelajari kemarin, saudara. Saya tidak akan panjang lebar lagi bicara itu. Dan yang berikut, mereka melayani dan bersaksi secara pribadi dan bersama-sama untuk menjangkau jiwa. Makanya saya berkata mulai doakan sekarang ini safari Natal kita, saudara. Ada banyak tempat-tempat sudah undang kita dari mulai bulan November mereka sudah undang, saudara. Tanggal 4 ini kita tanggal 3 rencana akan ada di Pono. Dari tempat-tempat sudah mulai minta, saudara. Dan saya berharap semua kita terpanggil untuk itu, saudara. Makanya saya berkata, Tuhan, ini pengalaman saya. Setiap kali Tuhan menggerakkan gereja ini untuk berdoa, karena Tuhan akan buat sesuatu di dalam gereja ini. Sekali lagi, setiap kali Tuhan menggerakkan gereja ini untuk berdoa, karena ada satu proyek pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan. Saya berharap saudara menangkap ini. Jadi akhirnya kita mengerti bahwa jemaat mula-mula mereka secara pribadi berusaha untuk menginjil, bersaksi, dan mereka juga secara bersama-sama. Bersama-sama di sini ketika mereka pergi bersama-sama, ada yang memang pergi, tapi juga ada yang mungkin mendukung, menopang pelayanan. Ya, ini juga tidak bisa disepelekan, jadi sama-sama. Ada yang pergi pelayanan, yang lain mungkin nggak bisa pergi. Minimal kita mendukung teman-teman kita yang akan pergi pelayanan. Nanti akan dimulai tanggal 4, saudara. Saya masih susun jadwal-jadwal untuk nanti kemana-mana saja, saudara. Jadi yang pertama, kemenangan gereja itulah ketika gereja memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran dan realitas dari Tuhan, yang proyeksinya atau tujuannya jemaat itu akan makin diubah menjadi seperti Kristus. Yang kedua, gereja itu punya api untuk memenangkan jiwa. Dan kita lihat bahwa proyeksinya lah mereka akan menjadi orang-orang yang berkorban tanpa batas untuk memuridkan segala bangsa. Dan yang berikut, yang ketiga, gereja punya hati untuk mengubah masyarakat, saudara. Saudara perhatikan di ayat yang ke-47.
Tapi saya baca dalam terjemahan lama, saudara. Terjemahan lama berkata begini. Seraya memuji Elohim dan memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Garis bawahi kalimat memiliki kebajikan terhadap seluruh rakyat. Dan setiap hari Tuhan menambahkan kepada gereja orang-orang yang diselamatkan. Saya yakin, saya percaya. Proyeksinya bagi jemaat-jemaat yang ada di jemaat mula-mula ini bisa tercapai. Yaitu mereka bisa menjadi gereja yang mengubah masyarakat. Mengubah sistem-sistem yang ada di masyarakat. Membuat di masyarakat ada damai sejahtera. Ada kasih, ada sukacita, saudara. Dan hal-hal yang baik yang lain. Karena apa? Gereja itu adalah gereja yang punya hati untuk mengubah masyarakat. Saya masih teringat, kalau saudara masih ingat juga, Pastor Bram pernah menjelaskan tentang istilah eklesia dalam kaitan dengan yang dipakai oleh orang-orang Romawi, saudara. Eklesia dalam istilah yang dipakai oleh orang-orang Romawi adalah perkumpulan para anggota-anggota dewan yang akan membicarakan satu permasalahan. Jadi ini tempat perkumpulan orang-orang yang membicarakan sesuatu perubahan, dan ketika mereka bicarakan mereka akan eksekusi itu di lapangan, saudara. Itu eklesia, saudara. Dan kalau kita bawa di arti rohani, saudara, saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja hal yang sama juga. Bahwa Tuhan mau pakai kita semua untuk lewat kita ada perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Ada dampak-dampak yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita terhadap kita. Gereja secara pribadi, tapi juga gereja secara kumpulan seperti ini, saudara. Dan saya berdoa terjadi di tempat ini, saudara, bahwa Tuhan pakai gereja ini. Tuhan terus berikan visi bagi gereja ini untuk menjadi gereja yang juga akan mengubah masyarakat. Di sini dikatakan bahwa proyeksi mereka akan terjadi, saudara, yaitu mereka akan mengubah sistem-sistem dalam masyarakat. Tapi ini akan terjadi ketika mereka juga dimuridkan, dan bahkan mereka dimuridkan, dan ada banyak orang-orang yang akhirnya pergi ke daerah-daerah, pergi ke kota-kota yang lain. Dan kalau dalam perjanjian lama jelas sekali ada yang pergi ke bidang politik, ada yang pergi ke bidang-bidang yang lain. Mungkin ada di tempat ini yang Tuhan pakai dan Tuhan memang siapkan untuk menjadi orang-orang di bidang politik. Kita tidak akan alergi, saudara. Asalkan kamu jadi ikan, saudara, bukan jadi bunglon. Tahu kalau ikan, saudara? Kalau ikan walaupun di tempat yang asin dia tetap tawar, saudara. Masak tetap harus pakai garam. Bunglon di mana-mana dia langsung berubah, saudara. Saya berharap saudara mau ditaruh di mana saja, dengan semua kapasitas saudara, dengan talenta saudara, tapi saudara harus mengubah di sana. Dan itu yang Tuhan maksudkan, gereja yang mengubah masyarakat. Jadi proyeksi itu nyata bagi orang-orang atau jemaat mula-mula. Mari kita lihat bersama-sama dampaknya apa, saudara. Dari gereja berkemenangan itu jelas, gereja yang berkemenangan, kalau saudara perhatikan dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28, saudara akan menemukan di sana bahwa Tuhan berkata bahwa segala sesuatu akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Jadi saya percaya bahwa gereja yang berkemenangan itu adalah gereja yang akan menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Sekalipun ada goncangan-goncangan yang akan terjadi dalam hidup kita hari ini maupun ke depan, pastikan saudara adalah gereja yang sejati, yang akhirnya karena saudara punya 3 hal tadi. Gereja ini punya 3 hal tadi. Kita percaya bahwa gereja ini akan menjadi gereja yang kuat. Secara pribadi kita akan menjadi gereja-gereja yang kuat, yang tidak akan tergoncangkan oleh apapun juga. Yang percaya katakan amin. Orang berkata akan ada goncangan ekonomi, tapi kita harus yakin
kita adalah gereja yang tidak akan tergoncangkan. Katakan amin. Kalau bangunan gereja bisa tergoncangkan nggak? Bisa. Waktu pandemi kemarin gereja-gereja besar mulai kolaps, saudara. Gempa bumi, gereja bisa hancur. Tapi gereja yang adalah engkau, betul Alkitab berkata tidak akan pernah tergoncangkan. Karena apa Alkitab bilang? Tuhan bilang bahwa maut sekalipun tidak akan bisa mengalahkan gereja. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, dampak apa lagi yang kita bisa lihat? Ternyata Alkitab berkata bahwa gereja akan mengalami sorga yang terbuka, saudara. Itu saudara bisa lihat dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19 itu adalah pembicaraan antara Tuhan dengan murid-murid. Yang ketika mereka ada bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka, menurut banyak orang siapakah aku ini? Mereka ada yang berkata, oh Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Tetapi Yesus bertanya, jangan orang, menurut kamu siapa saya? Dan seorang Petrus tampil dan dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Alkitab melanjutkan berkata begini. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Luar biasa Tuhan janjikan bagi kita. Ketika kita jadi gereja yang berkemenangan, kita bukan menjadi gereja yang akan menjadi gereja yang kuat, tidak akan tergoncangkan, tapi menjadi gereja juga yang Alkitab berkata sorga terbuka bagi kita. Ada kunci kerajaan sorga. Sorga terbuka bagi kita. Saya memberikan ilustrasi kalau bicara tentang sorga yang terbuka itu, kalau ayatnya saudara bisa lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 4 ayat yang pertama. Tuhan berkata kunci kerajaan sorga itu atau kunci Daud itu ada di Yesus. Tapi 4 ayat 1 di kesana dikatakan bahwa Yohanes melihat surga terbuka. Dia melihat Tuhan. Tuhan berikan firman. Tuhan berikan nyatakan hadiratnya, saudara. Jadi surga terbuka itu bicara tentang kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketenangan karena hadirat Tuhan, sukacita karena hadirat Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan itu, surga terbuka itu juga memberikan pencerahan bagi kita, memberikan hikmat bagi kita, memberikan tuntunan, arahan yang nyata bagi kita, saudara. Selain ketenangan, tapi ketika bicara surga terbuka, kita memiliki penyertaan Tuhan, kita memiliki pembelaan Tuhan, kita memiliki perlindungan Tuhan dan lain sebagainya. Dan nampak yang ketiga Alkitab berkata bahwa gereja menjadi Sion, baik kemah Allah untuk keselamatan dunia. Ini sudah pasti, saudara. Kalau gereja tampil dengan 3 karakteristik tadi, inilah gereja yang Tuhan mau untuk dimunculkan hari-hari ini. Gereja yang menjadi Sion, gereja yang menjadi baitnya Tuhan, kemahnya Allah, saudara. Matius 5 ayat 13 sampai 18. Jelas sekali di sana bahwa gereja menjadi terang, dan terang itu pasti mengalahkan kegelapan, saudara. Dan orang-orang dalam kegelapan merindukan terang, dan biarlah mereka mendapatkan pengharapan, kekuatan, pencerahan itu lewat gereja Tuhan. Dalam beberapa menit, saudara, di ayat yang tadi, saudara, jelas sekali disebutkan bagaimana menjadi gereja yang berkemenangan, yang pasti dibangun atas dasar pengakuan akan siapakah Yesus. Dibangun atas dasar kebenaran Yesus yang adalah firman yang hidup, kebenaran yang hidup. Tapi juga dibangun atas dasar firman yang tertulis, yaitu firman Tuhan. Gereja yang berkemenangan tidak mungkin terpisah dari firman, saudara. Setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, memberi diri dibaptis, ingat Alkitab berkata kita harus membaca firman Tuhan, karena kita harus tetap tegak di dalam kebenaran. Dan yang kedua dikatakan bahwa bangun
dengan tetap berpegang kepada visi Tuhan. Bangun dengan tetap berpegang kepada visi Tuhan. Tapi tadi berbicara bangun di atas kebenaran. Sekarang bangun di atas visi Tuhan. Saya katakan tadi dalam Yohanes 4 ayat 34. Di sana dikatakan Tuhan berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas kali ini fokus kepada bukan hanya kita hidup dalam kebenaran saja, tetapi kita hidup dalam visi Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, waktu di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Artinya dia berkata, korban untuk keselamatan banyak orang sudah selesai. Kalau kita berkata kita hidup dalam visi Tuhan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menjadi orang-orang yang mengabdi kepada visi Tuhan, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa. Dan yang terakhir, dibangun di dalam kesatuan. Iblis gunakan berbagai macam cara untuk supaya apa? Kesatuan komunitas gereja-gereja terpecah belah. Berbagai macam cara dia pakai. Tapi saya percaya selama kita berpegang kepada kebenaran, selama kita berpegang kepada visi Tuhan, kita tidak akan mudah terpecah-pecah. Selama kita tetap mau rendah hati, selama kita mau tetap saling menghargai satu dengan yang lain, kita tidak mungkin akan terpecah-pecah. Selama kita melihat dengan kacamata Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan hadapkan kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, saya percaya kita akan punya hati yang mengasihi, mengampuni, menerima. Dengan demikian kesatuan gereja yang menjadi tolak ukur yang ketiga sebagai gereja yang berkemenangan akan terwujud. Minimal bagi keluarga kita dulu, komunitas komsel kita, dan saya berdoa bisa terjadi di gereja ini, dan kalau bisa di antara gereja-gereja Tuhan di muka bumi dimanapun berada. Amin saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.